Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur katakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, kalau dalam sejarah gereja Indonesia itu kan lama ada beberapa komunitas Katolik itu seperti di Singkawang ya. Itu tidak dilayani oleh imam itu sekian tahun, tetapi dia tetap bertahan karena dengan berdoa, ya, berdoa rosario dan doa malaikat Tuhan, itu saja yang didoakan, dan ibadat, dia bertahan. Banyak komunitas-komunitas Kristen itu bertahan karena doa. Di kampung-kampung itu tidak ada pastor, tidak ada pendeta, ya. Palinglah ada pemimpin umat saja yang mimpin ibadat tiap minggu, tapi tetap bertahan karena doa tadi. Doa itu adalah kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu kata pemazmur. Jadi hati-hati dengar nasihat orang fasik. Nah, orang fasik itu bilang sikat ya, bunuh ya, tidak apa-apa, santet ya, itu orang fasik namanya. Kita pun bisa jadi orang fasik, buntingkan saja, gugurkan saja, aborsi saja, itu dia. Itu orang fasik namanya. Memang kalau orang fasik ini tidak nampak dia. Nampaknya duit ya dia, keuntungan. Kok segala-galanya uang. Ya. Nah, jadi kumpulan-kumpulan itu, kumpulan-kumpulan orang berdosa, orang pencemooh dan sebagainya. Ya memang bagi kita harus bisa memberikan pengampunan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya orang yang diberkati Tuhan itu apapun dilakukannya berhasil. Di tempat ini pasti berhasil. Ya. Kalau mau mengandalkan Tuhan. Kalau hanya mengandalkan diri sendiri, ya sulit. Ya, bukan demikian orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Perumpamaan tentang ilalang dan gandum, kambing dan domba, ya kan? Jadi orang-orang fasik itu kan diibaratkan kambing, diibaratkan ilalang. Yang orang-orang jahat itu diibaratkan ilalang. Maka ya di dunia ini ya kita tumbuh bersama kan begitu. Ya. Ya, kalau mau menjadi gandum, ya diberkati Tuhan dengan dibaptis. Kalau mau menjadi ilalang, ya tidak dibaptis. Kan begitu saja sebenarnya. Ya, mau jadi domba, ya dibaptis. Kalau mau jadi kambing, tidak dibaptis. Kan begitu. Oh, sama-sama juga ciptaan Tuhan kan. Nah, tadi persoalannya nanti, ya tergantung Tuhan saja yang memilah dan memilihnya kan begitu. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunannya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu ya, yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita ya mendengarkan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan berarti kita menyimpannya dalam hati. Makanya dalam setiap kali kita membuat ini kan ada maknanya. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kusimpan dalam hati. Ya memang banyak juga orang Katolik tidak paham tuh. Itu ada formanya itu. Dipikirnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan. Saya pun baru tahu waktu pas cerdas cermat waktu zaman kami mudika dulu. Seorang prater kasih soal itu. Tidak ada satupun yang bisa jawab. Berarti benar-benar kita tuh kurang untuk mengimani. Itu ada formanya itu. Ya kan? Ya. Kupikirkan, kuucapkan, kusimpan dalam hati. Kalau yang katekomen zaman dulu-dulu, zaman bapak saya pasti tahu tuh. Tapi yang zaman-zaman sekarang dipikirnya buat tanda salib biasa-biasa saja di situ. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Ya kan? Banyak yang pikir terpujilah Kristus. Kan, itu ada formanya itu. Dalam buku doaku tuh jelas tuh. Kalau yang di doaku itu kan dibuat ada dogma, ada ajaran gereja, ya jelas di situ. Nah, maka kalau dalam 4 kebenaran utama itu, kebenaran yang keempat kan Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Dalam bacaan Injil ini sungguh luar biasa, ya. Ini adalah perbedaan bahwa materi itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Materi itu hanya di dunia ini saja dinikmati. Ya silakan berpoya-poya, bersukacita dan sebagainya.
Dan ya, Allah itu ya memberikan belas kasihnya kepada orang yang hanya mengandalkan Allah. Lazarus itu kan hanya mengandalkan Allah aja. Apalah yang diandalkannya? Bahkan anjing aja itu malah diberikan makan oleh orang kaya, sedangkan dia enggak. Nah inilah ya kuasa pengampunan. Kadang kita membenci musuh kita anggap lebih derajatnya lebih rendah daripada anjing. Ya kan? Ada perempuan Sirophenisia itu, ya kan? Tidak baik anjing makan dari roti ya untuk diberikan kepada anak katanya. Nggak, anjing pun makan dari roti-roti yang jatuh dari meja perjamuan, ya remah-remahnya. Jadi orang Yahudi itu menganggap orang Sirophenisia itu memang anjing begitu. Jadi kalau kita mengartikan ini sebenarnya ya, ini terkadang tuh orang lebih bersahabat dengan kepentingan ketimbang mengampuni saudaranya sendiri. Mengampuni ibunya, bapaknya, istrinya, mengampuni anaknya dan sebagainya. Ini memang berat. Kadang kita tidak ada minta pengampunan dengan istri kita. Kita tidak minta pengampunan dengan orang tua kita. Oh ya pastilah orang tua kita mengampuni. Nanti dulu kan, belum tentu. Ya. Kita mau mengampuni orang kan, tapi mengampuni adiknya gara-gara nyerobot tanahnya, oh nanti dulu. Sampai mati tidak diampuni gitu. Aduh, gimana mau masuk dalam kerajaan surga? Ya. Jadi doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang paling berat sebenarnya. Ya silakanlah doa Bapa kami kalau tidak percaya. Mengampuni. Itu berat. Apalagi kalau kita mohon pengampunan ya, dari korban-korban yang kita buat jahat misalnya. Ini kan sulit. Jadi ini berat sebenarnya. Ya. Tetapi kita tahu Tuhan Allah itu berbelas kasih kepada orang yang miskin. Karena apa? Miskin dalam artian itu dia hanya mengandalkan Tuhan. Ya, bukan miskin tidak mengandalkan Tuhan. Jadi Lazarus ini udah hidup susah sekali. Akhirnya ketika dia meninggal di akhirat, itu ada jurang di situ. Jadi kalau kita meninggal itu nanti kita kan masuk ke alam maut itu. Di alam maut itu udah dijelaskan oleh Yesus tuh ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Jadi jurang itu hanya bisa diseberangi karena Yesus. Makanya kalau kita baca terakhirnya itu kan, biarpun ada orang mati yang bangkit, ya saudaranya itu tidak akan percaya begitu. Maka di dunia ini jangan terlalu pesimis dengan orang-orang yang tak percaya dengan Kristus begitu. Memang ada orang-orang itu. Berbahagialah kita yang menjadi pengikut Kristus karena kita diberkati. Nah, orang-orang yang tidak diberkati itu, ya kan? Ini kan menjadi persoalan. Padahal tidak menjadi persoalan. Yesus itu ya, mati di kayu salib itu untuk seluruh umat manusia loh, bukan untuk hanya kita. Jadi sebenarnya kita sudah dibebaskan dari belenggu maut itu, tinggal kita menjawab enggak. Apakah percaya dengan Yesus? Enggak. Percaya dan dibaptis. Yang enggak percaya dihukum. Ya. Jadi dulu ya, ketika persoalannya tuh orang di alam maut itu suka-suka Allah yang memilihnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Makanya Lazarus itu dicintai Allah, dia berada dengan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya ini ya, yang memang sebenarnya dia sudah tahu hukum Musa dan sebagainya tapi tak melaksanakannya. Jadi jelas di situ. Tetapi sekarang ya, ada satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus untuk sampai ke kerajaan surga itu. Ya dulu enggak bisa. Sampai kita beriman baik pun tidak bisa. Kecuali Allah aja yang suka-suka. Pilih Henok misalnya. Dia pilih Elia. Ya kan? Pilih Abraham. Pilih Yakub. Ya kan? Pilih Musa. Ya suka-suka Tuhan lah. Masa kita mau ngatur Tuhan? Rumah-rumah Tuhan. Ya kan? Tetapi karena Yesus kita yang tidak bisa ini menjadi bisa. Karena umat pilihan Allah itu kan hanya bangsa Israel kalau dalam perjanjian lama. Kita nih umat bukan pilihan Allah. Ya mati tinggal mati aja lah, paling di alam maut ya, paling tinggi begitu. Tetapi ya sebenarnya Allah itu meminta keturunan Abraham itu untuk memberkati bangsa-bangsa lain supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi karena bangsa Israel saja yang keturunan Abraham itu yang menjadi berkat bagi ya semua umat manusia itu malah menutup dirinya, mengutuki dirinya, dan akibatnya apa?
dia memusnahkan orang lain, kan begitu. Makanya perlu adanya ya pendamaian antara manusia dan Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, itulah jalan salib Kristus itu. Sampai ada yang tidak percaya Yesus di salib, ya memang karena dia tidak beriman kepada Kristus. Mau sampai dunia terbalik pun ya dia akan mengatakan itu bukan Yesus yang disalibkan, ya. Dia tidak akan percaya. Kalau dia tidak kita doakan, ya kalau kita merasa itu keluarga kita, kita doakan. Makanya kata Abraham tadi itu kan menjawab orang kaya itu, kan udah ada tuh ajaran Musa dan buku-buku iman itu, ya percaya aja katanya. Ya kan? Simpel aja Abraham tuh jawab orang yang di alam maut itu, suka-suka gue lah kan. Enggak Bapak Abraham, ya sampai nanti ada orang bangkit dari mati pun kamu enggak percaya, ya percuma saja kan begitu. Jadi berbahagialah kita yang menjadi pengikut Kristus, karena kita ya memperoleh karunia keselamatan. Pertahankanlah itu dan jadikanlah itu sebagai berkat dan bisa memberkati orang lain. Nah itu. Jadi itu ya. Terakhir ya, marilah kita dalam masa Prapaskah ini berdoa ya, bertobat dan mengampuni diri kita, sesama kita, dan selalu ikut dalam jalan kasih Kristus. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Semoga Allah Bapa membahagiakan dan menyelamatkan semua orang yang mengikuti jalan dan perintahnya, yang tidak pernah berpaling darinya, dan yang tidak melakukan kejahatan. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa memberkati gereja paroki kita, agar dijauhkan dari perpecahan, sikap iri hati, dan saling menghakimi melalui gosip dan fitnah. Semoga kita lebih membutuhkan bertumbuh dalam kasih, pengampunan, dan persatuan. Marilah kita mohon. Tinggalkanlah selalu bersama kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa menganugerahkan sukacita hidup kepada semua orang yang memiliki cacat bisu dan tuli. Semoga kita tidak tuli terhadap jeritan dan tangisan sesama serta sabda Allah, dan tidak pula bisu terhadap keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Marilah kita mohon. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mempersenjatai kita dengan roh-Nya, dan mengusir dengan segera segala kuasa kegelapan dan kejahatan dari rumah-rumah kita dan dari tubuh raga kita, dan tidak pernah membiarkan datang kembali. Marilah kita mohon. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Semoga Bapa yang Maha Pemurah menyadarkan dan membantu kita untuk menggunakan semua rahmat, karunia, karisma, talenta, kemampuan intelektual, bakat, dan minat untuk mengabdi Allah dan sesama, dan tidak pernah dipakai untuk melawan Allah. Marilah kita mohon. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Lagu dan kolektif.